kalian cari komik horor selain Junji Ito, mungkin kalian harus baca komik ini, Book of Horror. Gimana komiknya? Langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah salah satu komik horor koleksi gua selain Junji Ito ya. Dan ini juga nggak kalah serem dari komik Junji Ito. Bahkan komik ini lebih relate menurut gua dibandingkan Junji Ito untuk masyarakat di Indonesia. Karena banyak banget cerita yang bisa kita bayangkan terjadi di kehidupan kita gitu di komik ini ya. Ini merupakan salah satu komik underrated menurut gua. Jadi di satu komik ini terdapat banyak cerita ya. Bisa dibilang antologi atau omnibus. Jadi nggak hanya berlatar dari satu cerita aja atau satu karakter, tapi banyak cerita terkumpul dari satu komik ini. Jadi setiap komik nanti akan banyak cerita di dalamnya. Dan ini 1-10 tamat ya. Jadi nggak terlalu banyak untuk kalian koleksi. Dan gue pun lengkap ya 1-10. Untuk segi artnya ini mengingatkan gue dengan style komik Conan sih menurut gue, Detektif Conan ya. Karena dari segi karakternya agak mirip menurut gue, agak mirip stylenya. Entahlah kalau bagi kalian ya, tapi menurut gue seperti itu sih. Nanti gue perlihatkan juga dan kalian juga bisa nilai apakah emang bener apa yang gue katakan apa beda gitu. Oke, mari kita bahas untuk segi covernya dulu. Untuk covernya itu dicetak dengan tipe dop ya sebenarnya, tapi ada diberi sedikit kayak glossy gitu. Dan ada dikasih emboss gitu ya di bagian judulnya. Ini bagus banget sih. Dan ilustrasinya pasti beda-beda lah ya di setiap volume. Gue akan memperlihatkan satu persatu. Jadi ini yang volume satunya ya. Kemudian ini volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, volume 7, volume 8, volume 9, dan volume 10. Volume terakhir nih. Untuk bagian belakangnya pun beda-beda ya di setiap volume. Oke, mari kita bahas apa saja yang di bagian depannya ya. Di bagian depannya itu buku komik Elex Media Komputindo di bagian atas. Kemudian tertulis di sini premium ya. Sebenarnya ini cocok kalau nggak masuk Akasha atau level comics ya, karena ini hitungannya sudah dewasa sih sebenarnya. Karena banyak mengandung kesadisan yang terlampau sangat mengerikan ya. Dan wajah-wajah yang cukup disturbing menurut gua. Jadi sebenarnya ini untuk dewasa, tapi di sini masih kayak nggak ada logo untuk dewasa gitu. Bahkan ini komik remaja, masih dimasukin di komik remaja. Agak aneh sih sebenarnya. Nah, baiklah lanjut. Terus ada tulisan Book of Horror. Kemudian ada ilustrasinya yang sangat menyeramkan menurut gua. Ciri khas dari komik ini adalah memakai ekspresi-ekspresi aneh seperti ini. Aneh dan juga creepy ya menurut gua. Di setiap cerita pasti ada ekspresi yang macam kayak gini nih, dan bikin ngeselin juga dan bikin serem. Kadang gua suka merinding sendiri gitu kalau baca ini. Bahkan lebih merinding kadang daripada komik Junji Ito ya. Karena kalau Junji Ito itu agak fantasi menurut gue, kalau ini lebih relate sebenarnya. Lebih relate di Indo mungkin ya. Jadi makanya gue saranin kalian untuk baca ini dah. Oke, lanjut, ada tulisan 1 di sini ya. Kemudian ada nama senseinya di sini, Takaminato Motosuke. Kemudian di sini ada tulisan Book of Horror, kemudian ada logo premium lagi, nomor 1, dan juga nama senseinya tadi, dan ada logo Elex Media. Di bagian belakang seperti biasa ya, ada barcode, kemudian ada alamat dan media sosial Elex Media. Kemudian di sini ada tertulis komik remaja. Nah, ini yang gue bingungnya. Seharusnya ini masuk
dewasa sih, karena banyak konten-konten yang disturbing, kemudian banyak mengandung ya cairan-cairan yang bisa membuat dolar kuning video saya ini. Jadi sebenarnya ini seharusnya masuk dewasa sih, beneran dah. Kalau sampai anak kecil yang baca ini, ya mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi mereka ya. Kemudian di sini ada sedikit sinopsis atau mungkin kata-kata aja sih sebenarnya ya. Tapi bisa juga sih menggambarkan di dalam komiknya ini. Kemudian di belakangnya, backgroundnya itu ada gambar-gambar serem padahal ini. Bisa jadi dolar kuning kalau jelas banget ya. Tapi semoga enggak. Oke, untuk segi covernya kayak gitu ya. Kemudian untuk segi kerapian dari cetakannya, untungnya ini sudah yang rapi ya. Dan selalu sih menurut gua untuk cetakan Indo itu selalu rapi gitu potongannya. Gua suka banget dah. Oke, mari langsung kita masuk ke dalam komiknya. Komik ini dicetak masih dengan newspaper ya, jadi tipis dan berkemungkinan akan luntur warnanya nanti, akan semakin memudar ya. Tapi kalau misalkan kalian menyimpannya dengan benar, kemungkinan akan lama juga sih memudarnya. Nah ini dia judul-judul cerita di dalamnya ya. Jadi cukup banyak nih dalam satu buku ya. Jadi asik banget. Nah ini salah satu yang agak serem nih, kayak gini nih. Gue akan memperlihatkan art-art yang serem-serem nih. Ini kayak gini. Look at that, gue aja merinding bro. Malam lagi gue bikin. Nah ini nih ciri khas kayak detektif Conan gitu, atau bisa dibilang ciri khas komik-komik jadul ya, art-artnya gitu. Tapi gue lebih kebayang ke detektif Conan sih. Nih kayak gini, lihat. Serem gak tuh bro? Gue akan memperlihatkan di yang agak serem, lebih serem lagi. Nah dia main ekspresi kayak gini nih. Untuk tema ceritanya sangat banyak ya, mulai dari seperti percintaan, kehidupan di sekitar rumah, misalkan seperti rumah peninggalan bekas terjadi pembunuhan di sana ataupun orang meninggal intinya di sana ya. Kemudian ada juga urban legend, cerita sejarah Jepang ada juga. Kemudian tentang rumah sakit ada juga, termasuk yang banyak ya. Kemudian soal horor-horor yang seperti kecelakaan seperti itulah, kemudian mengakhiri diri ada juga. Kemudian cerita tentang pembunuhan-pembunuhan gitu ada juga. Mitos dan hal-hal aneh juga banyak banget di sini. Dan ada makhluk aneh juga yang muncul di komik ini. Jadi nggak kalah seru lah dibandingkan dengan komik Junji Ito. Jadi menurut gue di satu buku volume ini mencakup banyak cerita yang menarik banget. Kalau misalnya kalian koleksi ke 10-nya, kalian akan mendapatkan buku horor yang komplit banget sih menurut gue. Gak kebayang gitu sebanyak ini ceritanya bisa dibuat oleh sensei ini ya, Takaminato Motosuke. Keren banget sih. Dan yang kerennya lagi itu adalah di beberapa volume akan ada cerita yang saling terhubung gitu. Terhubung tapi tidak berpengaruh, misalkan kalian cuman baca di volume ini aja nggak masalah, karena terhubungnya itu cuman sedikit, kayak ada easter egg kayak gitulah. Misalkan seperti kayak karakternya ada yang bertemu gitu, yang saling bertemu dan seperti tidak disengaja gitu di satu tempat ya. Dan itu menarik banget sih menurut gue.
Oke, mungkin segitu aja video review gua kali ini. Apakah kalian cukup tertarik untuk membeli Book of Horror ini? Menurut gua, walaupun kalian kurang tertarik pun, gue saranin coba beli satu volume aja. Terserah volume yang manapun, kalian bebas, karena ini ceritanya saling terpisah ya. Terpisah, tapi ada juga yang saling berkaitan namun tidak berpengaruh terhadap ceritanya. Atau bisa dibilang kurang berpengaruh lah, karena cuman kayak easter egg kayak gitu doang menurut gua. Jadi bebas kalian pilih yang manapun volumenya, terus baca. Kemungkinan menurut gua kalian akan menambah bukunya lagi, bahkan bisa mengoleksi kayak gua sampai full 1 sampai 10 ya. Intinya menurut gua coba aja beli satu dulu. Kalau kalian senang dengan ceritanya, pasti kalian akan nambah lagi. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.